Sampai pada akhirnya terjadilah satu insiden di mana pusakanya Majapahit hilang. Kemudian diutuslah Empu Supo untuk mencarikan keris yang hilang itu, yaitu keris Sumelang Gandring. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu menantikan video-video saya, dan semoga sahabat Pusaka Jawa selalu sehat dimanapun berada, diberikan kebahagiaan tanpa terduga. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membahas atau membedah tentang salah satu dapur keris yang Luk 13 yang sangat melegenda. Pastinya sahabat Pusaka Jawa kalau Luk 13 identiknya dengan sengkelat. Ya, tidak salah, sengkelat akan saya bahas di sini. Di dalam warangko ini terdapat dapur keris sengkelat. Ya. Nah, keris sengkelat sendiri rasanya menjadi look paling tinggi menurut pakem ya, tapi kan ada yang pakem look di atas 13 itu ikutnya Kalawijan. Kalau yang itu kan look sampai 13, kalau ada yang look 15 Bima Kurda, look 17, look 21, look 25, 28 ya. Jadi di sini ada keris sengkelat. Kita bahas warongkonya dulu. Warongkonya ini terbuat dari kayu tayuman, sahabat Pusaka Jawa. Terus ini iras. Iras artinya satu bahan menyambung dari sini. Pendoknya belewah plisiran ini. Di sini ada ukirannya, ukiran plisiran di sini motifnya. Ya. Terus ini mendaknya ini segoro muncar tipenya, handlenya Surakarta. Kita buka sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini dapur keris sengkelat dengan ciri-ciri saya sebutkan sahabat Pusaka Jawa. Sokokan 2, kembang kacang, terus jalen, lambe gajah 1, greneng ya, sahabat Pusaka Jawa bisa lihat. Oke. Ya, dapur keris sengkelat sendiri ini ada dua versi ceritanya. Saya jabarkan dulu. Mungkin versi yang pertama adalah versi di mana Kanjeng Sunan Ampel mempunyai cis. Cis itu tombak ya, tombak. Dan konon menurut cerita cis itu adalah punya Rasulullah SAW atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, cis itu diberikan kepada Empu Supo untuk dibikinkan sebuah pisau. Ketika Empu Supo diberikan sebuah cis itu, Empu Supo kagum. Waduh, ini bagus sekali. Empu Supo merasa sayang kalau dibikin hanya untuk sebuah pisau. Kemudian Empu Supo inisiatif dengan dibuatlah sebilah keris dengan berluk 13. Singkat cerita, setelah jadi keris itu diserahkan kepada Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel kaget karena tidak sesuai yang diharapkan. Dia memesan pisau, tapi yang dijadikan adalah pedang. Kemudian terbelalak melihat sejenak, memandanginya. Kemudian Kanjeng Sunan Ampel bertanya kepada Empu Supo, kenapa tidak membuat pedang saja? Ya, pedang yang bernuansa Islam seperti itu.
Terus Empu Supo pun menjawab, maaf Kanjeng Kiai, Kanjeng Sunan. Tuh. Akhirnya Kanjeng Sunan Ampel pun berkata, baiklah kalau begitu Jebeng Supo, mungkin sudah jadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau agama Islam menyebar di Pulau Jawa tidak bisa meninggalkan kebudayaan Hindu. Dalam arti keris kan itu termasuk dari kebudayaan Hindu. Jadi bahasanya mungkin akulturasi ya. Jadi seperti itu. Kemudian Kanjeng Sunan Ampel pun berkata kepada Empu Supo, sekarang keris ini engkau serahkan kepada Prabu Brawijaya di Majapahit sana dan dijadikan sebagai pusaka keraton. Singkat cerita, Empu Supo pun berangkatlah ke Keraton Majapahit di Wilwatikta sana, di kota raja. Setelah bertemu dengan raja, dia menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi perintah dari Kanjeng Sunan Ampel. Disampaikan bahwasanya dia disuruh menyerahkan keris ini yang dia bikin dari cis Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pusaka keraton. Ketika Raja Brawijaya melihat Empu Supo waktu datang itu dengan menyengkelit atau menyengkelit itu artinya menyisipkan ya, nyelagna nek wong Jawa, wong Tegal ki nyelagna, diselipkan lebih pasnya. Raja Brawijaya berkata sengkelat gitu. Kemudian Raja Brawijaya itu bertanya, ini keris ini bernama apa? Empu Supo sendiri sampai bingung untuk belum dinamakan karena saya bingung. Kemudian Raja Brawijaya pun berkata, karena sudah menjadi wangsit saya, maka keris itu saya namakan sengkelit, karena disengkelit di kamu maka saya namakan sengkelat. Dan akhirnya menjadi pusaka keraton Majapahit itu dinamakan Kanjeng Kiai Sengkelat atau nama lainnya juga Kanjeng Kiai Ageng Puworo. Dan pembuatannya itu pembuatan keris Kanjeng Kiai Sengkelat itu pada tahun 1322 tahun Saka. Kalau di Masehi berarti tahun 1400 Masehi ya, sahabat pusaka Jawa. Itu versi yang pertama. Ya, setelah saya lanjutkan lagi. Setelah menyerahkan itu, kemudian Empu Supo diangkat menjadi Lurah Empu di Majapahit dengan sebutan Empu Lurah Supo Mandrangi ya, karena Supo kan banyak. Kalau ini yang itu adalah Supo Mandrangi ya. Jadi kemudian setelah mengabdi di Kerajaan Majapahit, menghasilkan banyak pusaka bagus-bagus. Nah, sampai pada akhirnya terjadilah satu insiden di mana pusakanya Majapahit hilang. Kemudian diutuslah Empu Supo untuk mencarikan keris yang hilang itu, yaitu keris Sumelang Gandring. Nah, setelah berhasil menjalankan visinya, itu pernah saya babar pada video sebelumnya. Kemudian beliau pulang, dan setelah pulang beliau diberi hadiah tanah perdikan dan diberikan pangkat kebangsawanan paling tinggi, yaitu pangeran. Kemudian diberikan tanah perdikan di daerah Sedayu, maka Empu Supo Mandrangi bergelar menjadi Pangeran Sedayu. Jadi kalau sahabat pusaka Jawa Pangeran Sedayu, Empu Sedayu, ya Empu Supo Mandrangi. Ya. Jadi ini yang versi yang kedua. Versi yang kedua adalah di keris Sengkelat saat itu dibuat oleh Empu Supo Anom atau Jakasura, anaknya dari
Empu Supomandrangi. Ceritanya begini, Empu Supomandrangi waktu menjalankan perintah mencari keris Sumelang Gandring yang hilang, beliau kan berjalan ke timur, kemudian mengganti nama menjadi Empu Ramban, terus sampai ke Madura bertemu dengan Ki Koso, bahkan ada yang mengatakan beliau sendiri yang namanya Empu Koso. Terus kemudian ke Blambangan ketemu Ki Luwuk sebagai empunya Blambangan, kemudian dia menjadi mengabdi pada Empu Ki Luwuk dan akhirnya dipercaya dititah oleh Adipati Menakda Daliputi untuk membuat putran keris Sumelang Gandring. Nah, di situ Empu Supomandrangi berganti nama menjadi Empu Pitrang. Setelah dari Madura ke Blambangan, dia merubah nama menjadi namanya Empu Pitrang, ya, untuk mengelabuhi nama, karena pada zaman saat itu kan tentunya orang sudah masyhur nama tapi kan tidak mengenal wajahnya. Beda dengan sekarang, orang banyak punya KTP, langsung tunjukkan KTP-nya ketahuan sidik jarinya, ya kan. Nah, setelah dibikin putran dua, harusnya bikin satu bersama adiknya Empu Supagati, bikin putaran 2, kemudian diserahkan kepada Adipati Menakda Daliputi, dan Adipati Menakda Daliputi diserahkan kepada Raja Blambangan, sampai Raja Blambangan pun terkagum-kagum sampai bingung ini yang asli dan yang putaran yang mana, padahal yang aslinya ada di Empu Supomandrangi atau Empu Pitrang, karena posisinya ditaruh di belakang sini, ditaruh di paha. Akhirnya karena berhasil membuat senang raja, Adipati Menakda Daliputi menghadiahkan tanah dan juga menjodohkan dengan adiknya Putri Blambangan itu. Setelah menikah, kemudian beberapa bulan ditinggal, dia bilang kepada istrinya, ya, kepada istrinya supaya nanti jika lahir dinamakan Jakasura. Nah, singkat cerita, Jakasura setelah dewasa mencari ayahnya, yaitu Empu Supomandrangi yang sekarang sudah menjadi Pangeran Sedayu. Jakasura datang ke Majapahit dengar Empu Sahila, kemudian datang ke sana ditemani dengan Empu Sahila, kalau salah Empu Sahila. Terus bertemulah di sana dengan Ki Jebat, Empu Jebat, yaitu tangan kanan dari Pangeran Sedayu. Dia menyampaikan bahwasanya ini anak dari Pangeran Sedayu, hasil pernikahan dengan Putri Blambangan. Kemudian langsung dibawa oleh Empu Sahila itu ke Besalennya, langsung, tidak ke rumahnya. Besalen itu tempat untuk membuat keris. Di sana bertemu dengan Ki Jebat. Akhirnya Ki Jebat menyampaikan bahwasanya Empu Supomandrangi atau Pangeran Sedayu itu sedang bertapa karena sedang bingung menghadapi pesanan dari Raja Majapahit untuk dibikinkan sebuah pusaka yang akan dijadikan pusaka keraton. Kemudian Empu Jakasura ya, atau Supo Anom itu membuat sebilah keris dengan besi peninggalan ayahnya waktu masih di Blambangan, dibikinkan keris dengan dapur yang luk 7 itu. Setelah selesai, singkat cerita selesai, Jakasura mandi. Ketika mandi, Empu Supomandrangi atau Pangeran Sedayu datang dan melihat garapannya itu dan sangat takjub. Kemudian bertemulah Empu Supomandrangi dengan Jakasura, yang akhirnya bapak dan anak yang sekian lama tidak bertemu, akhirnya dibawalah keris Sengkelat itu ke keraton. Dan karena saking indahnya dan dapur itu luk 13 itu dapur baru waktu itu, ya, bingung karena itu ada perpaduan dua, pertama dapur Carita dan dapur Parungsari. Nah, makanya bingung. Akhirnya jadi Sengkelat itu waktu ditunjukkan kepada Prabu Wijaya bingung menamakannya karena ini dapurnya dapur Carita bercampuran dengan dapur Parungsari. Yang membedakan adalah kalau Parungsari adalah lambe gajahnya 2, kalau Sengkelat cuma 1, ya.
Nah, akhirnya Prabu Brawijaya sengkel itu bingung. Akhirnya dinamakan adalah sengkelat. Itu versi yang kedua. Versinya sangat jauh berbeda. Yang pertama karena dinamakan sengkelat karena ditaruh di sini, disengkelit atau diselipkan. Versi yang kedua sengkelat karena sengkel bingung, akhirnya dinamakan sengkelat. Tapi tidak menjadi masalah karena semua adalah cerita ya. Jadi tergantung sahabat Pusaka Jawa mau memilih cerita yang mana. Saya sampaikan dua versi ini biar tidak bingung. Oh, ternyata yang benar ini, yang betul itu. Ya, saya minum dulu sahabat Pusaka Jawa. Kembali ke keris sengkelat. Nah, keris sengkelat itu sekarang posisinya ada di mana? Yang ada di Majapahit yang bikinan dari Empu Supo Mandrangi. Kebetulan dari Majapahit runtuh ke Demak, Demak runtuh ke Pajang, Pajang runtuh akhirnya ke Mataram, ke Panembahan Senopati. Dan pada masa Hamengkubuwono III terjadi pengalihan negari atau kerajaan menjadi dua, yaitu Kasultanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada saat itu diadakan perjanjian, akhirnya diadakan kesepakatan bahwasanya untuk pusaka-pusaka yang berdapur keris dipegang oleh Kasultanan Surakarta dan tombak dipegang oleh Kasultanan Ngayogyakarta. Makanya kalau untuk keris sengkelat atau Kanjeng Kiai Sengkelat atau Kanjeng Kiai Ageng Puworo yang dari Empu Supo itu berarti sekarang posisinya ada di Kasultanan Surakarta. Kalau untuk tombak Kiai Pleret ada di Yogyakarta. Seperti itu. Sudah paham ya sahabat Pusaka Jawa? Nah, ini Kanjeng Kiai Sengkelat ini pamornya adalah beras wutah. Beras wutah sendiri secara harfiah, saya ulang lagi agar sahabat Pusaka Jawa yang milenial lebih hafal. Beras wutah secara harfiah artinya beras yang tumpah. Ya. Pamor beras wutah banyak sekali ditemui di pedang, tombak, badik, keris buatan dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, itu banyak sekali. Ya. Terus beras wutah sendiri mempunyai tuah atau angsar adalah agar pemiliknya mudah mencari rezeki dan hidupnya tentram. Nah, ciri-ciri dari pamor beras wutah itu bentuknya garis tidak beraturan disertai dengan bulat-bulatan kecil. Ya, sahabat Pusaka Jawa, di video yang terdahulu pernah saya sampaikan ciri-ciri dari beras wutah. Jadi pamornya tidak beraturan, ada bulat-bulat. Dan kadang di pamor beras wutah suka terselip pamor-pamor tiban. Beras wutah sendiri tergolong pamor tiban atau tidak direncanakan oleh empunya, dan beras wutah tergolong pamor melumah. Pamor melumah artinya pamor yang tidak pemilih dan bisa dimiliki oleh siapa saja. Jadi sahabat Pusaka Jawa, ini kalau dilihat dari ricikannya, mungkin estimasi tangguhnya adalah tangguh dari Mataram Senopaten. Mataram Senopaten adalah Mataram ketika dipimpin oleh Panembahan Senopati, karena di sini kan ada Mataram Senopaten, Mataram Sultan Agung, Mangkurat, ya kan. Jadi ini kalau dilihat dari garapnya ini Mataram Senopaten, dan juga dari besinya, bahan pamornya juga seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jika sahabat Pusaka Jawa mempunyai keris dapur sengkelat, itu disimpan saja, dipelihara ya sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi ini dapur keris sengkelat ini sangat masyhur. Mungkin next time saya akan membahas dapur keris Luk 11 sabuk inten, dimana yang masyhur itu ada 2, sabuk inten dan dapur sengkelat ya.
Ini kalau ditangting enak sahabat Pusaka Jawa. Ya, beksinya masih utuh. Beksinya ini masih utuh, panjang sekitar antara 5 sampai 7 cm, ini masih bagus. Ini tus tangguh utuh sepuh. Ya. Jadi ini kembang kacangnya bungkem sahabat Pusaka Jawa. Kembang kacang bungkem itu nempel pada ke dalam sini, nempel ke sini, ke bilah. Bungkem biasanya kalau orang Jawa adalah untuk membungkam atau agar lawan bicara itu lebih banyak diamnya atau terdiam ketika diajak bicara, atau untuk kepentingan si pemilik agar yang diajak bicara atau lawan bicara atau yang akan dituju lebih banyak patuh atau lebih banyak diamnya, seperti itu. Jadi dapur Sengkelat ini ricikannya istimewa sekali, tangguh utuh sepuh. Ini kalau saya tangguh mungkin insya Allah Mataram Senopaten, dari looknya, dari winingitnya, angkernya, ya biasanya kan seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Ini rasanya kalau punya pusaka itu sesuatu banget. Ini baru saya minyaki sahabat Pusaka Jawa. Jadi kadang indah, kita harus banyak bersyukur sahabat Pusaka Jawa, karena kita itu sebenarnya terkenal karena leluhur kita. Kenapa kita terkenal? Karena leluhur kita dikenal oleh orang luar lebih banyak karena leluhur kita. Contoh ya, Candi Borobudur, orang kenal Indonesia Candi Borobudur, orang Indonesia yang ada Candi Borobudurnya. Terus kita kenal, oh orang mana, orang, oh yang punya keris, produksi keris, padahal yang bikin kan leluhur, dan diakui oleh UNESCO pada tahun 2005 oleh para senior keris ya, oleh Bapak Bambang Harsrinuksmo, diperjuangkan matang hingga akhirnya disahkan oleh UNESCO tahun 2005 sebagai cagar budaya Indonesia. Oke, dari sini itu saja. Semoga pemaparan saya yang sedikit dengan durasi yang tidak terlalu panjang, sahabat Pusaka Jawa dapat mencerna, dan saya harapkan setelah sahabat Pusaka Jawa melihat channel ini, sahabat Pusaka Jawa agar lebih mencintai, setidaknya tidak membenci lah, mengenal ya akan budaya yang adiluhung, yaitu bentuk tosanaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.